Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Sekarang kita akan bicara mengenai project based learning yang banyak sekali diadopsi oleh berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang dinamakan sebagai pembelajaran berbasis proyek? Kalau kita melihat definisi dari proyek, proyek itu adalah sebuah aktivitas unik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada batasan waktu mulai dan selesainya. Proyek ini dibuat karena adanya target menghasilkan sesuatu yang unik. Pendekatan berbasis proyek ini mulai banyak diadopsi di dalam dunia pendidikan karena terbukti bisa membantu satuan pendidikan dalam menanamkan sejumlah life skills bagi peserta didik. Kita lihat proyek-proyek orang sipil misalnya, mendirikan jembatan, membangun kota, membuat gedung ya. Tidak ada proyek yang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang, pasti sekelompok orang. Dan di dalam proyek itu kita diberikan keleluasaan untuk menyusun langkah-langkah, menyusun strateginya agar target membangun jembatan, membangun gedung dan lain sebagainya berhasil dengan sumber daya yang dimiliki, terutama waktu dan biaya. Nah, pendidikan berbasis proyek dalam dunia pendidikan adalah suatu pendekatan belajar di mana siswa memperoleh pengetahuan bukan karena diajari atau disampaikan oleh orang lain, tapi karena dia mengalami sendiri selama proses pembelajaran dilakukan. Jadi bayangkan di hari pertama, kita sebagai pendidik, sang guru memberikan suatu proyek kepada masing-masing kelompok siswa untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya yang paling mudah, sebuah sekolah belum punya mars, ya, lagu mars sekolah itu. Kemudian gurunya mengatakan kami berikan waktu 4 bulan untuk membuat mars yang keren untuk sekolah kita. Nanti setelah 4 bulan, harus sudah jadi musiknya, jadi liriknya, jadi kata-katanya, dan diperdengarkan ke seluruh guru-guru yang ada di sekolah. Nah, karena satu kelas ada 25 orang, setiap kelompok ada 5 orang. Berarti nanti akan ada 5 contoh lagu mars, dan sekolah akan memilih 1. Saudara-saudara, membuat lagu itu sulit-sulit gampang. Kenapa? Namanya mars sekolah, Anda harus tahu visi dan misi sekolah. Anda harus tahu kata-kata apa yang ingin ditekankan. Anda harus membuat musik yang enak didengar, yang tidak sulit untuk diikuti orang lain. Harus memilih kata-kata yang relevan dengan cita-cita pemilik satuan pendidikan. Kemudian Anda harus membuat musiknya, harus mencari pemain bandnya, atau mungkin menggunakan aplikasi tertentu yang ada. Nah, kelima orang di dalam kelompok ini harus berbagi peran siapa mengerjakan apa. Sebab kalau tidak, nanti pada saat waktunya lagunya tidak jadi. Dan kelima-limanya akan mendapatkan nilai yang tidak bagus untuk proyek yang diberikan. Nah, selama proyek ini dilakukan, pasti terjadi banyak sekali komunikasi, banyak sekali perdebatan, banyak sekali diskusi, ya, banyak sekali negosiasi. Kemudian banyak orang yang mempunyai ide yang lain mendengarkan, kemudian memberikan umpan balik terhadap ide itu. Nah, ilmu ini yang diperlukan sebenarnya. Bukan intinya jadi bagus-bagusan lagu, tidak. Itu hanya jembatan saja. Tetapi bagaimana mereka saling berkolaborasi, berkoordinasi, saling berkomunikasi, itulah ilmu hidup yang dibutuhkan. Ada lagi proyek yang lebih menantang, misalnya apa? Mereka pergi ke satu desa paling dekat dengan satuan pendidikan, dengan sekolah. Kemudian sang guru yang sudah kerjasama dengan kepala desa memberikan tantangan kepada peserta didik misalnya untuk membuat pembangkit listrik sederhana tenaga air. Kenapa? Karena di situ ada sungai yang alirannya deras sekali. Nah, menurut ilmu fisika, air yang deras itu kan bisa menggerakkan turbin. Turbin kalau digerakkan bisa menciptakan listrik untuk menyalakan lampu atau apapun yang dibutuhkan di desa tersebut.
Nah, anak-anak dibagi menjadi kelompok, kemudian mereka diminta untuk menciptakan karya turbinnya masing-masing. Yang penting, turbin tersebut bisa menciptakan energi. Saudara-saudara, di samping mereka mencari jalan untuk melakukan itu, mereka banyak belajar dari peristiwa itu. Pasti tidak mungkin sekali membuat turbin langsung berhasil. Mereka akan bertemu dengan banyak sekali kegagalan-kegagalan. Dan kalau kegagalan tersebut ditemui, mereka akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Itulah makna pembelajaran yang sesungguhnya. Dan yang paling penting, seperti halnya Mars tadi, ketika sudah jadi, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kelompok tersebut. Sehingga mereka melihat bahwa pembelajaran itu proses yang menyenangkan, men-challenge, dan mereka mendapatkan manfaat langsung yang tidak bisa didapatkan dengan cara konvensional seperti mendengarkan guru berceramah selama berjam-jam. Nah, apa bedanya tugas biasa dengan tugas berbasis proyek? Ini pertanyaan yang bagus ya. Tugas biasanya menghasilkan hasil akhir, sementara yang proyek yang dinilai adalah proses pekerjaannya, proses melakukannya. Jadi kalau kita kasih tugas, guru kan nggak peduli ya, terserah kamu cara ngerjainnya bagaimana, yang penting tugasnya jadi dan hasilnya jadi. Namun dalam proyek yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tapi proses memperoleh hasil akhir itu juga dinilai. Nah, nanti masing-masing anggota kelompok dikasih catatan untuk menilai teman-temannya yang lain. Diminta untuk menilai siapa yang selama periode proyek berlangsung tidak memberikan kontribusi apa-apa. Atau siapa yang tidak mau pernah mendengarkan pendapat orang lain. Atau siapa yang terlalu mendominasi kelompok. Itu semua menjadi rubrik penilaian yang harus dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik. Kenapa? Karena kita juga ingin menanamkan life skill. Seperti empati, keterlibatan, kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, memberikan pujian ke orang lain, memimpin menjadi leaders, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah bedanya tugas biasa dengan berbasis proyek. Ada pertanyaan kemudian, bagaimana guru bisa menyiapkan proyek yang bagus, yang bermakna? Proyek yang bermakna apabila berhubungan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Paling bagus adalah carilah masalah yang belum terselesaikan di lingkungan sekitar. Misalnya masalah banjir, masalah kemacetan, masalah keterbatasan tempat parkir, ya. Kemudian misalnya juga masalah banyaknya nyamuk, masalah sampah yang tertimbun mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Nah, hal-hal atau isu-isu yang ada di sekitar itu paling cocok dijadikan proyek atau ide pelaksanaan proyek dalam pembelajaran. Nah, ada isu menarik nih, saya senang dengan satu pertanyaan ini. Banyak guru takut melakukan proyek karena takut kelasnya berantakan. Berantakan itu dalam tanda petik ya. Karena banyak guru-guru konservatif itu senangannya kalau semua serba terkendali. Semua dia mendengarkan dia bicara. Wah, kalau proyek semua akan ngerjain gak karu-karuan, kelasnya jadi bubar, gak bisa terkendali. Nah, disinilah kita harus mengubah paradigma kita sebagai guru. Bukan berantakan artinya kacau, tetapi berantakan itu merupakan manifestasi dari eksplorasi anak-anak itu. Anak-anak berusaha untuk mencari berbagai cara agar bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu, tepat biaya, tepat kualitas, dan lain sebagainya. Disitulah mereka akan mencoba berbagai kemungkinan. Dan ini namanya eksplorasi. Ini sangat diperlukan, bukan membuatnya menjadi berantakan, tetapi justru itu bukti bahwa mereka sedang belajar. Lihatlah anak-anak TK ya, kalau dikasih mainan atau berada di ruangan yang banyak mainan, pasti berantakan kan kelas itu ya. Karena mereka ingin bereksplorasi, bereksperimen dengan berbagai jenis hal. Jadi para guru nggak usah takut bahwa dengan model berbasis proyek, kelas akan menjadi kacau dan berantakan. Nah, apa peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek? Bagus. Guru bukan lagi jadi pusat pengetahuan, tapi guru menjadi arsitek proses pembelajaran berbasis proyek. Arsitek artinya apa? Gurulah yang merancang. Gurulah yang memberikan challenge. Gurulah yang memfasilitasi seandainya siswa mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan proyek tersebut.
Ya, jadi kita memberikan arah, memberikan advice agar tantangan proyek yang diberikan bisa dilakukan oleh anak-anak. Istilahnya dalam dunia pendidikan adalah kita memberikan scaffolding, gitu ya, atau tangga pembantu, tangga pendukung agar siswa bisa berdiri sendiri. Scaffolding itu persis kayak waktu kita dulu awal-awal baru belajar naik sepeda ya. Waktu pertama kali kita ngayuh sepeda roda 2, itu kan belakangnya masih dipegang dulu sama orang dewasa. Sebelum tiba-tiba dilepas dan tidak sengaja kita sudah bisa naik sepeda itu. Nah, itulah adalah tugas orang guru. Nah, apakah proyek harus selalu besar dan rumit? Tidak. Sesuaikan proyek sesuai dengan kondisi sekitar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi tujuan pembelajarannya mungkin sama dengan biasa, tetapi cara siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi adalah melalui pengalamannya, melalui belajar secara mandiri, bukan dengan cara diberitahu atau dikuliahi oleh para guru. Itulah project based learning yang belakangan ini menjadi primadona proses pembelajaran di satuan-satuan pendidikan modern. Sekian dan terima kasih.